Halo anak-anak, kita ketemu lagi di PA Anak GRI Bandung. Nah, PA Anak kali ini akan melanjutkan eksposisi dari Injil Matius. Kita hari ini akan membahas kisah mengenai pembaptisan Tuhan Yesus sebelum ia menjalankan misinya sebagai juru selamat atas dunia. Nah, sebelum kita memulai PA Anak kita, mari kita melatih lagu yang akan kita nyanyikan. Kita nyanyikan lagu Rajakanlah Yesus, kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Rajakanlah Yesus, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku. Pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakkanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Nah, anak-anak, nanti waktu kita menyanyikan lagu ini, biarlah kita menyanyikannya dengan penuh semangat seperti kita mau memuliakan Raja kita. Anak-anak, kita akan mempersiapkan diri masuk dalam saat teduh. Mari kita mempersiapkan diri. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur karena Engkau telah mengutus Tuhan Yesus ke dunia, menjadi teladan kami dan menjadi Raja mimpin kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau supaya Tuhan terus menolong kami semakin mengenal Engkau, khususnya melalui PA Anak yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Kiranya Tuhan menolong kami semakin mengenal Engkau melalui firman yang akan diberitakan. Kami mau serahkan PA Anak siang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan lagu kita, Rajakanlah Yesus. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Rajakanlah Yesus, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku. Pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakkanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Baik anak-anak, semua sikapnya yang siap, badannya yang tegap, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Selamat siang anak-anak, kita mulai kembali PA kita. Kita akan membaca dari Matius pasal yang kelima, Matius 5 dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Matius 5 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan
kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Mari anak-anak sekalian kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami sehingga dari waktu kami masih anak-anak, kami sudah dipenuhi dengan kebenaran firman. Tolong kami sehingga tidak ada satupun kata-kata dari Tuhan yang luput dari kami ya Tuhan. Bimbing kami dalam belas kasihan Tuhan, sehingga kami bertumbuh menjadi anak-Mu yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, ini adalah peristiwa pembaptisan yang paling agung. Karena tidak ada orang yang sangat sempurna, yang luar biasa di dalam ketaatan kepada Tuhan, yang sudah mempunyai kesempurnaan di dalam hati, di dalam tingkah laku, di dalam perkataan, lalu masih harus dibaptis. Ini aneh. Kenapa harus dibaptis? Bukankah Yesus adalah orang sempurna, yang tidak ada cacat, yang tidak ada dosa? Sedangkan di dalam perkataan Yohanes, dia membaptis demi pengampunan. Jadi orang yang dibaptis adalah orang yang mau pindah dari hidup yang penuh dosa, masuk ke dalam hidup yang suci. Tadinya melawan Tuhan, sekarang mau taat kepada Tuhan. Tadinya begitu sembarangan, sekarang mau taat firman. Tadinya begitu jahat, sekarang mau belajar mengasihi. Tadinya begitu keras, sekarang belajar punya kelemah lembutan. Nah, ini yang dibaptis. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang serakah, orang-orang yang berdosa, semua datang kepada Yohanes lalu mengatakan, "Oh Yohanes, saya sudah dengar khotbahmu. Saya sadar saya orang berdosa. Saya sadar saya orang yang perlu dipertobatkan oleh Tuhan. Saya mau minta ampun. Mohon ampun dari Tuhan. Mohon Tuhan memberkati saya dengan pengampunan." Yohanes mengatakan, "Tuhan mengampuni engkau. Asal jangan lagi hidup seperti sebelumnya. Bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Sekarang silakan masuk ke sungai Yordan dan aku akan membaptiskan engkau." Ini yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang dari muda sudah tahu panggilannya. Dia dari kecil sudah mengerti dia adalah nabi yang harus memberitakan firman supaya mempersiapkan jalan bagi Mesias. Tidak ada orang yang punya pengetahuan akan panggilannya sejelas Yohanes. Anak-anak mungkin sampai sekarang masih pikir-pikir, "Tuhan, engkau mau panggil aku jadi apa ya? Aku mau belajar, tapi aku belum tahu harus belajar apa, harus kerja apa untuk memuliakan Tuhan." Nah, maka di dalam hidup kita, kita bergumul. Kita cari tahu, kita mau tanya, dan kita mau mendapatkan jawaban. Kira-kira Tuhan mau saya kerjakan apa ya? Saya pun waktu masih kecil tidak tahu akan dipanggil jadi apa. Banyak orang sampai muda, sampai bahkan sudah dewasa, terus bergumul, "Tuhan panggil saya lakukan pekerjaanmu." Tapi apa ya? Ini adalah pergumulan yang dialami oleh banyak orang. Tapi Yohanes tidak. Dia sudah tahu dia dipanggil untuk lakukan apa. Jadi Yohanes dari kecil sudah tahu, saya dipanggil Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Mesias akan datang dan saya mesti persiapkan umat untuk menyambut dia. Maka Yohanes sudah mengerti panggilannya dan dia juga tahu kenapa dia melakukan pelayanannya. Dia tahu kenapa dia berkhotbah. Dia tahu kenapa dia membaptis. Apa tujuan membaptis? Untuk menyiapkan ada satu kelompok umat yang menunggu dan menyambut Mesias. Maka dia keliling dari ujung sungai Yordan sampai ke daerah Laut Mati. Terus berkhotbah, mengatakan, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu." Lalu orang-orang semua datang yang mau bertobat mengatakan, "Ampuni saya, Tuhan kami mohon, berikanlah belas kasihan-Mu." Dan Yohanes mengatakan, "Tuhan mau mengampuni engkau. Sekarang berikanlah dirimu untuk dibaptis." Nah, Yohanes pun punya kepekaan yang besar tentang kedatangan Mesias. Dia sudah tahu Bapa di sorga, yaitu Allah Bapa di sorga, akan menyatakan anak tunggalnya ke dalam dunia. Dan Yohanes diberikan kepekaan untuk tahu kapan dan siapa anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Jadi Yohanes sangat peka terhadap
kehendaknya Tuhan. Yohanes sangat tahu kapan dan juga siapa Sang Mesias itu. Kapan dia datang dan siapa Sang Mesias. Nah, ini membuat Yohanes menjadi pelayan yang sangat berani, dan ini membuat Yohanes menjadi pelayan yang tahu waktunya. Kenapa dia tahu waktunya? Karena dia tahu Yesus yaitu Mesias akan segera melakukan pelayanannya. Dan karena Yesus melakukan pelayanan, Yohanes akan mundur. Yohanes akan mundur dan dia akan menjadi hilang. Dan Mesias akan datang. Mesias yang akan terus melakukan pelayanan sampai kehendak Tuhan jadi. Nah, maka waktu Yohanes lihat Yesus datang, dia sudah tahu. Wah, inilah orang yang dimaksud. Inilah yang aku maksudkan. Inilah yang diperintahkan Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi Israel. Wah, waktu Yohanes lihat Yesus datang mendekat, dia sangat kagum. Dia begitu bersyukur. Oh Bapa di sorga, terima kasih. Oh Allahku di sorga, terima kasih. Karena engkau sudah menggenapkan rencanamu melalui kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus sudah datang. Dia sekarang ada di tengah-tengah kami. Yohanes dengan gentar mulai pikir, saya mesti ngapain ya? Apa yang harus kulakukan? Aku diperintahkan oleh Tuhan untuk membaptis. Dan Yohanes tahu, Yesus pun datang untuk dibaptis. Tapi meskipun dia tahu, dia tidak mengerti kenapa. Kan orang yang dibaptis orang berdosa. Orang yang dibaptis kan orang yang punya begitu banyak kesalahan, lalu dia mau berubah. Nah, Yesus kan tidak ada kesalahan. Jadi dia mengerti apa yang harus dia lakukan, tapi dia tidak mengerti kenapa. Maka waktu Yohanes lihat Yesus datang mau dibaptis, pikirannya sangat-sangat bergumul. Kenapa ya dia datang kepadaku? Dalam waktu yang singkat Yesus mendekat. Dia terus pikir, Tuhan suruh saya baptis. Tapi kenapa? Apakah Yesus ada dosa? Tidak. Apakah Yesus tidak suci? Salah, dia sangat-sangat diberkati Tuhan karena kesuciannya. Oh, kalau dia begitu suci, kalau dia begitu baik, kalau dia begitu sempurna, mengapa aku harus baptis dia? Ini jadi pertanyaan yang dia pikir, tapi dia tidak ketemu jawabannya. Pertanyaan yang dia gumulkan, tapi dia tidak mengerti kenapa. Maka dalam hatinya dia berdoa, oh Tuhan, kenapa Sang Mesias mesti aku baptis? Dari semua orang di dunia, yang tidak berdosa cuma dia. Dari seluruh umat yang ada di Israel, yang sempurna hanya dia. Lalu mengapa aku harus baptis dia? Yesus makin mendekat, makin mendekat. Dan Yohanes sudah tidak sabar. Ini Mesias. Saya mesti memberitakan kepada seluruh Israel. Inilah dia yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan kepada Yohanes, jangan dulu. Jangan dulu. Kenapa aku tidak boleh umumkan Sang Mesias? Belum waktunya. Lalu kapan waktunya? Sekarang aku harus membaptis dia. Kenapa ya? Maka Yohanes sangat bingung karena dia tidak tahu apa tujuan Yesus dibaptis. Tapi Yesus makin mendekat sampai di Sungai Yordan. Akhirnya untuk kali pertama setelah dewasa, Yohanes berjumpa dengan Mesias yang sudah dijanjikan. Yohanes melihat Yesus dan mengatakan, aku perlu dibaptis oleh engkau. Mengapa sekarang engkau yang datang untuk dibaptis oleh aku? Ini sesuatu yang tidak normal. Harusnya saya yang sujud, lalu engkau baptis saya. Tapi sekarang engkau yang datang, lalu aku yang baptis engkau. Ini sesuatu yang sangat mengagetkan. Satu kali ada satu orang namanya Verrocchio. Verrocchio ini adalah seorang pelukis yang sudah tua. Dia punya banyak murid yang pintar-pintar. Dia lukis, lalu diajak murid-murid. Murid-muridku, ayo ikut melukis bersama dengan aku. Nanti kita melukis, lalu saya lukis sebagian, kamu lukis sebagian. Nah, salah satu murid dari Verrocchio yang sangat berbakat adalah seorang bernama Leonardo. Leonardo da Vinci. Artinya Leonardo dari daerah Vinci. Leonardo adalah seorang murid yang masih muda, tetapi Verrocchio sangat mengasihi dia. Leonardo, kamu orang yang sangat berbakat. Sekarang saya mau melukis baptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Wah, Leonardo senang. Aku boleh ikut lukis? Boleh. Tapi saya mau kamu lukis satu malaikat kecil. Aku yang lukis lukisan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Oke. Maka Verrocchio lukis Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian Verrocchio bilang, oke, Leonardo, sekarang kamu lukis satu malaikat kecil. Ada dua malaikat kecil, satu malaikat seperti anak laki-laki, satu malaikat seperti anak perempuan. Nah, saya sudah lukis semuanya, kamu lukis malaikat yang mirip anak perempuan ini ya. Oke, maka Leonardo melukis. Lukisan Leonardo jauh lebih bagus daripada lukisan Verrocchio. Waktu Verrocchio lihat, dia kaget. Ini ada malaikat kecil yang kamu lukis, kok begitu bagus?
Leonardo melukis malaikat kecil itu mau bangun lalu berputar badannya. Dulu orang belum tahu bagaimana melukis orang badan berputar karena ini rumit bukan main. Tapi Leonardo melakukan itu. Verrocchio waktu lihat kaget dan dia mengatakan, "Kamu jauh lebih hebat dari saya. Kenapa saya jadi gurumu?" Akhirnya Verrocchio berhenti melukis. Dia bilang Leonardo yang harus jadi master, bukan saya. Nah, maka ketika orang lihat lukisan itu, yang dilihat adalah ada seorang malaikat kecil yang seperti mau bangun. Wajahnya cantik sekali, seperti membawa surga ke dalam dunia. Akhirnya orang tidak lihat kepada baptisan, lihatnya kepada malaikat. Nah, satu kali ada seorang yang lihat lukisan ini, lama setelah lukisan ini dibuat. Lalu dia mengatakan, surga turun, tetapi surga turunnya seperti anak kecil, tidak kelihatan. Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes, nggak kelihatan ada seperti suasana sorga. Banyak orang tidak tahu, banyak orang tidak lihat, banyak orang tidak sadar. Mereka cuma lihat, oh ada Yohanes Pembaptis sedang baptis satu orang, biasa. Maka semua orang di sungai Yordan pada waktu itu tidak tahu Mesias sudah datang. Yohanes sudah mau teriak, ini loh Mesias. Tapi Allah Bapa mengatakan, jangan dulu, tunggu dulu, belum saatnya. Kenapa belum saatnya? Aku mau mengkhotbahkan tentang dia. Untuk dialah aku hidup, untuk dialah aku melayani. Tapi Bapa di surga mengatakan, sabar, belum waktunya. Aku mau anakku dicobai dulu 40 hari di padang gurun. Setelah itu dia kembali, silahkan kamu umumkan inilah Mesias. Wah, Yohanes sangat terharu. Karena Yesus akan dicobai 40 hari di padang gurun. Tidak dapat makan. Di padang gurun di tengah-tengah padang belantara. Di tengah-tengah binatang liar. Ini sesuatu yang sangat sulit membuat menderita. Maka Yohanes mulai sadar. Ternyata Yesus Kristus adalah Mesias yang mengalami apa yang aku alami. Aku menderita, dia juga rela menderita. Aku mengalami kesulitan, dia juga rela mengalami kesulitan. Ini membuat Yohanes mulai sadar, saya punya pikiran tentang Mesias banyak yang belum sempurna. Banyak pengertianku tentang Mesias masih salah. Saya mesti dididik lagi. Saya mesti belajar lagi. Saya mesti lihat kitab suci lagi. Saya mesti baik-baik mempelajari firman. Maka Yohanes ingat-ingat, hal apa ya yang dikatakan Allah untuk membuat aku makin mengerti Mesias. Dia coba ingat-ingat dari perjanjian lama. Bukankah Mesias ini anak Daud yang Tuhan bangkitkan menjadi pemimpin yang hebat? Tuhan sudah mengatakan, takhta dari kerajaanmu tidak akan aku alihkan kepada siapapun. Anakmu akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Wah, berarti Mesias ini akan jadi raja sampai selama-lamanya. Dia orang yang hebat, dia orang yang paling kuat. Dan dia Yohanes coba pikir-pikir lagi. Mana lagi bagian dari Alkitab yang berbicara tentang Mesias? Dia ingat ada bagian yang mengatakan bahwa Yesus Kristus Sang Mesias adalah anak Allah yang akan menghakimi seluruh manusia. Wah, ini bikin Yohanes makin kagum. Yesus Kristus adalah Mesias dan dia akan menghakimi bangsa-bangsa. Bahkan Mazmur yang kedua mengatakan Yesus akan menghakimi raja-raja. Pembesar-pembesar dan raja-raja akan sujud dan mengatakan, engkaulah raja kami yang sejati. Kami hanya raja kecil. Semua raja di dunia ini hanya raja kecil. Hanya Yesus yang raja sejati, yang agung. Maka Yohanes berpikir, bagian-bagian dari kitab suci terus berbicara tentang raja yang hebat. Tapi waktu aku lihat Yesus Sang Mesias, aku melihat seorang sederhana, anak tukang kayu. Seorang yang pakaiannya biasa. Seorang yang gayanya biasa. Seorang yang kedudukannya rendah. Maka Yohanes terus bergumul. Bagaimana aku bisa mengerti firman yang mengajarkan tentang Mesias? Dia pasti Mesias yang sejati. Tetapi dia begitu sederhana. Dia begitu miskin. Dia begitu kecil. Dia begitu tidak berdaya. Dibandingkan dengan kebesaran orang-orang raja yang memerintah di bumi. Nah, ini bikin Yohanes terus pikir. Sambil pikir sambil ingat lagi. Kira-kira ayat mana lagi di Alkitab ya yang berbicara tentang Mesias? Dia coba ingat-ingat. Oh, ketemu. Dia sadar ada bagian dari kitab Daniel yang berkata, anak manusia akan datang kepada Allah. Anak manusia akan diberikan tahta dan kuasa. Anak manusia akan memimpin dan memerintah sampai seluruh kerajaan ditundukkan kepada dia. Wah, berarti Mesias ini disebut anak manusia dan anak manusia ini akan memerintah, menaklukkan binatang, menaklukkan raja-raja, menaklukkan bangsa-bangsa. Wah, semua ayat berbicara tentang kehebatan Mesias. Waktu Yesus makin dekat, Yohanes terus pikir, bagian mana lagi ya yang menjelaskan tentang Mesias? Tiba-tiba Yohanes sadar.
Di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-52 dan 53, ada pengajaran tentang Mesias yang banyak orang lupa. Yohanes kaget. Loh, ada bagian dari Yesaya yang mengatakan, dia tertikam oleh karena pelanggaran kita. Dia diremukan oleh karena kesalahan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Mendadak Yohanes sadar, Yesus akan menjadi sama dengan umatnya. Maka ketika Yesus mendekat, Yohanes dengan gentar mengatakan, saya yang perlu dibaptis oleh engkau, tapi engkau yang di sini datang untuk dibaptis oleh saya. Dan Yesus mengatakan, biarlah hal ini terjadi, karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Apa sih yang Tuhan kehendaki? Ada 4 hal. Yang pertama, Tuhan menghendaki supaya Mesias ini menjadi satu dengan umatnya. Nah, ini penting sekali. Tuhan tidak mau Mesias menjadi raja yang terpisah dari umat. Banyak raja-raja di dunia mau enaknya sendiri. Kalau bangsanya miskin, yang penting saya kaya. Kalau bangsaku menderita, yang penting aku senang. Kalau bangsaku ditimpa kesulitan, yang penting aku hidupnya enak. Kalau bangsaku menderita, yang penting aku bersuka cita. Jadi raja-raja tidak mau mengalami yang dialami oleh para bangsanya, oleh rakyatnya. Nah, ini beda dengan Mesias. Mesias lain. Mesias tidak sama dengan raja manapun. Karena sang Mesias mempunyai kerelaan untuk menjadi sama dengan bangsanya. Bangsanya alami apa? Mesias akan alami. Bangsanya menderita apa? Mesias akan alami bersama-sama dengan bangsanya. Wah, ini hal pertama. Berarti sang Mesias ini harus menjadi satu dengan umatnya. Ini kehendaknya Tuhan. Maka ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia akan menjadi Mesias. Dia akan menjadi raja. Dan untuk menjadi raja, dia harus jadi satu dengan seluruh umat, dengan seluruh rakyat. Yohanes menyadari ini hal yang indah sekali. Tuhan tidak angkat raja yang terpisah, yang tinggi, yang lebih hebat dari umatnya. Tuhan angkat raja yang jadi satu dengan umatnya. Ini hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, karena Mesias ini satu dengan umatnya, maka segala kesulitan, segala penderitaan, dan segala hal yang menjepit, yang membebani umatnya, akan dipikul juga oleh sang Mesias. Ini hal yang kedua. Berarti umat Tuhan mengalami apa? Mesias akan ikut mengalaminya bersama dengan umat Tuhan. Seluruh kehidupan sang Mesias adalah kehidupan yang rela pikul kesulitan yang sudah dialami oleh seluruh bangsa. Jadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia supaya menjadi satu dengan umat. Dan Yesus Kristus menjadi satu dengan bangsanya. Supaya seluruh umat Tuhan mendapatkan kesatuan dengan dia. Dia merasakan yang dialami oleh umatnya. Dia mendapatkan segala hal yang didapat oleh umatnya. Nah, inilah yang harus kita lihat terjadi di dalam kehidupan Kristus Sang Mesias. Maka ketika Yesus datang, dia menjadi sama. Apa yang dialami umat? Penderitaan, kesulitan, dipisahkan dari Tuhan, ditinggalkan oleh Tuhan, dan menjadi terbuang karena dosa mereka. Umat Tuhan itu jahat. Meskipun mereka umat, mereka tidak peduli Tuhan. Mereka nggak mau dengar firman. Mereka mau hidup seenaknya. Mereka mau hidup sendiri, sesuka-sukanya. Akhirnya mereka singkirkan Tuhan. Mereka bikin berhala. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak peduli firman. Nabi-nabi berkhotbah mengatakan bertobat. Banyak dari orang Israel marah kepada nabi-nabi. Mereka serang dan mereka bunuh nabi-nabi. Ada nabi yang dimatikan dengan dilempar batu. Ada nabi yang ditaruh di dalam sebuah tempat kayu lalu digergaji sampai jadi terbagi dua dan mati. Ada nabi yang dilemparkan ke sumur. Ada nabi yang dibunuh dengan cara ditikam. Ada nabi yang dibuang karena mereka tidak mau dengar. Jadi orang Israel jahat bukan main. Maka Tuhan sudah marah, Tuhan buang Israel. Tapi ternyata ketika sang Mesias datang ke dalam dunia, dia rela mengalami pembuangan bersama dengan umat yang jahat itu. Tuhan rela mengalami hal-hal yang buruk karena kejahatan kita. Saya yang jahat, umat Tuhan yang jahat, kita semua yang jahat. Tetapi Yesus yang alami akibatnya. Kenapa Yesus alami? Karena dia mau jadi satu dengan kita. Berarti waktu Yesus menjadi satu dengan kita, dia menjadi satu dengan kita di dalam kesengsaraan. Wah, kok mau ya? Lalu hal yang ketiga, Yesus mau disatukan dengan kita supaya kita mengalami status dan posisinya dia. Siapakah Yesus? Yesus adalah anak Allah.
Dan karena dia mau jadi satu dengan kita, maka kita pun boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Coba perhatikan di dalam ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Siapa anak itu? Yesus. Maka Tuhan mengirimkan Roh Kudus seperti merpati turun ke atas Yesus. Kenapa Roh Kudus itu seperti merpati? Ini adalah pengertian dari teologinya orang Yahudi. Orang Yahudi percaya bahwa Roh Kudus itu punya kuasa besar, kuasa hebat. Tapi Roh Kudus tidak datang untuk pamer kuasa. Tapi Roh Kudus memberikan kuasa untuk memelihara umat Tuhan. Nah, mereka melihat ini seperti seekor burung merpati. Seekor burung merpati akan mengerami telurnya dan menjaga anak-anaknya. Nah, inilah yang mereka percaya dilakukan oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan itu datang untuk memelihara umat Tuhan, menjaga supaya umat Tuhan mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Maka ketika Roh Kudus turun dalam bentuk merpati kepada Yesus, ini berarti Tuhan mengatakan, anakku engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Tuhan berjanji akan menjaga Yesus. Tuhan berjanji akan pelihara dia. Tuhan berjanji akan menyertai Yesus Kristus. Maka Roh Kudus dikirim oleh Tuhan untuk menyertai, memimpin, dan mengarahkan Yesus Kristus. Nah, ini berarti Roh Kudus adalah tanda cinta kasih Tuhan kepada Yesus Kristus. Karena dia anak Allah. Tapi karena Yesus disatukan dengan kita, maka semua janji ini jadi milik kita juga. Nah, itu sebabnya ketika Yesus Kristus selesai dibaptis, Alkitab mencatat Roh Allah turun atas Yesus Kristus. Ini berarti karena Yesus Kristus sudah jadi satu dengan kita, Roh Allah juga akan turun atas kita. Dan Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan mengatakan itu tentang Yesus. Dan Tuhan akan mengatakan hal yang sama tentang kita. Tuhan akan mengatakan, kamu juga anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Kenapa? Karena engkau sudah disatukan dengan Yesus. Jadi, waktu Yesus disatukan dengan umat Tuhan mendapatkan posisinya Tuhan Yesus. Apa sih posisi Tuhan Yesus? Posisi Tuhan Yesus adalah anak Allah yang agung. Anak Allah yang dikasihi oleh Allah Bapa. Wah, kita kan orang berdosa. Kita sering melawan Tuhan. Kita sering mengabaikan Tuhan. Tapi karena kita disatukan dengan Tuhan, maka Tuhan mengizinkan kita menikmati apa yang Tuhan Yesus alami. Ini hal yang ketiga. Lalu hal yang keempat, Tuhan Yesus disatukan dengan umat Tuhan supaya sama seperti Tuhan Yesus mendapatkan kesulitan bahkan kematian. Umat Tuhan tidak takut mendapat kesulitan dan kematian. Kenapa tidak takut? Karena Yesus sudah lebih dulu alami. Mari jangan takut. Waktu abad yang ketiga, ada seorang kaisar yang menangkap orang-orang Kristen di Asia Minor di Turki. Ditangkap lalu disuruh menyangkal Tuhan Yesus. Disuruh menyembah patungnya kaisar Romawi. Banyak orang Kristen bilang, gak boleh, kami tidak boleh menyembah patung manusia. Kami hanya menyembah Allah yang di surga. Ayo sangkal Tuhan Yesus. Gak mau, kami tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan adalah kaisar. Orang Kristen bilang, enggak, satu-satunya Tuhan adalah Yesus Kristus. Akhirnya kaisar marah sekali. Orang Kristen ditangkap, lalu dianiaya. Bahkan ada yang dibunuh, dimatikan, dihukum mati dengan cara yang sadis sekali. Banyak orang Kristen ketakutan, tapi mereka ingat janji Tuhan. Yesus sudah satu dengan kita. Maka kita akan alami yang dia alami. Yesus sudah lebih dulu menderita bagi kita. Mari jangan takut menderita. Yesus sudah pernah menderita. Dan kita akan menderita bersama-sama dengan dia. Saya dan Yesus jadi satu. Dan kami menjadi satu di dalam penderitaan. Jadi, bolehkah kita takut menderita? Pasti bisa takut. Tapi haruskah kita terus takut? Tidak. Karena ketika Tuhan menunjukkan kesatuan antara dia dan Kristus, Tuhan mengatakan, aku sudah lebih dulu menderita daripada kamu. Maka aku sudah menjadi orang yang menunjukkan contoh bagi kamu. Nah, ini membuat kita tenang. Yesus sudah menderita. Dan itu tidak berarti Tuhan membuang dia. Allah Bapa mencintai dia dan dia diizinkan menderita. Berarti saya yang sudah dicintai oleh Tuhan. Kadang Tuhan izinkan menderita. Tapi ini tidak membuat aku takut. Karena penderitaanku tidak memisahkan aku dari kasih Tuhan. Nah, selain Yesus menderita, dia juga mati. Dan kita bersyukur karena kita satu dengan Yesus. Maka kita pun akan mati bersama dengan dia. Mati di dalam dia. Kita semua akan mati. Sekarang kamu masih anak-anak. Nanti kamu sudah dewasa. Sekarang masih umur 10 mungkin. Nanti umur 20, 10 tahun lagi. 10 tahun lagi umur 30. 10 tahun lagi umur 40. 10 tahun lagi 50. 30 tahun lagi umur 80.
lalu kamu mendekat kematian. Wah, saya sudah tua sekarang, saya mau mati, takut. Tapi jangan takut, karena engkau mati sama seperti Yesus mati. Engkau dan Kristus satu di dalam kematian, dan karena itu kematianmu adalah kematian di mana Yesus menjadi sama dengan engkau. Yesus menjadi sama dengan kita. Dan Yesus setelah mati bangkit. Berarti bagaimana dengan kita? Sama. Setelah mati, kita juga akan bangkit. Kematian kita adalah kematian yang tidak membuat semuanya habis. Kematian kita adalah kematian yang satu dengan Kristus. Maka Kristus yang bangkit akan memberikan kebangkitan juga kepada kita. Nah, itulah sebabnya mengapa Yesus Kristus harus jadi satu dengan kita. Harus jadi satu dengan umat. Dan tanda kesatuan adalah dengan dibaptis. Maka Yohanes tidak mengerti apa yang diperintahkan Tuhan. Mengapa aku harus membaptis Yesus? Yohanes tidak mengerti, tapi kita mengerti. Kita tahu mengapa Yesus harus dibaptiskan. Makna yang indah diberikan oleh Tuhan lewat baptisan Tuhan Yesus. Sampai di sini pembahasan PA anak kita. Kita akan jumpa lagi di dalam perjumpaan berikut, di mana kita akan lanjutkan pembahasan Matius. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami, sehingga apa yang sudah kami dengar benar-benar membuat kami makin berlimpah di dalam Tuhan, makin kenal Tuhan Yesus, dan makin sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Biarlah kami makin mengagumi Tuhan Yesus, yang sudah menjadi satu dengan kami, dan kerelaan Dia menjadi satu ditunjukkan dengan baptisan. Kiranya Tuhan tolong kami, Yesus dibaptis bukan karena Dia berdosa, tapi karena Dia ingin disatukan dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini PA anak kita, anak-anak sekalian. Sampai jumpa di PA anak selanjutnya. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Anak-anak, bersyukur sekali untuk firman yang limpah yang sudah kita dengarkan. Kita mau meresponi firman Tuhan dengan kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Rajakanlah Yesus, bait yang ketiga dan bait yang keempat. Tuhan Raja damai, kuasanya besar. Di tengah ancaman perang, doa terus terdengar. Kerajaannya kekal, miliknya selamanya. Darahnya yang telah tercurah berkenan di sorga. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyatalah kuasanya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Baik anak-anak, PA anak hari kita hari ini selesai sampai di sini. Jangan lupa kita akan bertemu lagi minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Sampai jumpa.